Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang terjadi pada seorang transpuan asal Filipina. Dia dieksekusi dengan keji oleh pacarnya di sebuah kondominium hanya karena masalah sepele. Bakit mo naman mapatay mo sinilip mo pa sa maleta? Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Filipina, tepatnya di kota Pasay, hiduplah seorang transpuan yang bernama Ashley Annie Rayleigh yang berusia 23 tahun. Ashley ini terlahir sebagai lelaki bernama Robert William Rayleigh yang merupakan anak dari seorang perempuan yang bernama Clementia del Rosario. Ketika masih kecil, Ashley sudah terlihat berbeda dari anak lelaki pada umumnya. Dia lebih senang menggunakan pakaian perempuan dan selalu ingin memanjangkan rambutnya. Hal ini ternyata disadari oleh ibu Ashley, yaitu Clementia. Ia melihat Ashley memiliki ketertarikan yang berbeda dari kebanyakan anak laki-laki lainnya. Sampai saat Ashley telah dewasa, ia mengutarakan pada ibunya bahwa dia telah memutuskan untuk mengganti alat vitalnya. Ia ingin hidup sebagai perempuan seutuhnya dan telah menyiapkan diri untuk melakukan operasi pergantian gender. Clementia tidak terkejut dengan hal itu. Ia sudah menyangka hal ini pasti akan terjadi mau cepat ataupun lambat. Saat itu Clementia merestui keinginan Ashley dan membiarkan Ashley melakukan operasi tersebut. Ia hanya menyampaikan kepada Ashley bahwa dirinya sangat mencintai Ashley, tidak peduli seperti apa keadaan Ashley nantinya. Setelah penampilan fisiknya berubah, Ashley mulai mengikuti berbagai macam kontes kecantikan yang dikhususkan untuk transpuan. Usahanya ini ternyata membuahkan hasil. Dia berhasil memenangkan berbagai kontes kecantikan. Salah satu kontes yang paling bergengsi yang pernah dia ikuti adalah program Itbulaga yang saat itu disiarkan di channel TV GMA Network. Ashley saat itu tampil memukau dengan parasnya yang cantik dan gerak tubuhnya yang elegan. Oleh karena itu, dia pun mendapatkan julukan sebagai Barbie Ann dari para penggemarnya. Di usianya yang ke-23 tahun, Ashley akhirnya memenuhi panggilan jiwanya dan menjalani hidup yang sangat ia dambakan. Tak lama setelah itu, Ashley pun bertemu dengan seorang pria bernama Jason Santos Lee, seorang warga negara Taiwan yang baru pindah ke Filipina saat dia berusia 25 tahun. Keduanya saling tertarik satu sama lain, dan setelah pertemuan pertama mereka memutuskan untuk kembali bertemu dan saling mengenal. Lalu setelah beberapa kali pertemuan, keduanya pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Di awal hubungan mereka, Ashley tidak menceritakan tentang identitasnya sebagai transpuan. Jason yang tidak mengetahui hal itu akhirnya menganggap Ashley sebagai perempuan tulen. Tetapi, lama-kelamaan Ashley merasa bahwa ia telah berbohong kepada Jason. Terlebih ketika Jason meminta Ashley untuk tinggal bersamanya. Jason yang baru saja pindah ke negara Filipina dan ia harus tinggal serta beradaptasi sendirian di negara asing tersebut. Saat itu, Jason merasa kalau hal itu adalah suatu yang berat dan ia berharap Ashley bersedia mendampingi dirinya. Jason juga merasa bahwa Ashley ini adalah orang yang baik serta perhatian. Akhirnya, sebelum mereka mulai tinggal bersama, Ashley menyampaikan kebenaran tentang identitasnya kepada Jason. Tadinya Ashley berpikir Jason akan terkejut dan tidak akan menerima dirinya lagi. Namun ternyata Jason tidak mempermasalahkan hal itu. Ia mengatakan bahwa ia tetap mencintai Ashley dan menerima Ashley apa adanya. Ashley sangat bahagia mendengar perkataan Jason, dan setelah itu ia langsung memutuskan untuk tinggal bersama dengan Jason. Singkat cerita, pada tanggal 7 Mei 2016, Jason dan Ashley mulai tinggal bersama di sebuah unit 1145 Tower D, Shell Residence, Kota Pasay. Kehidupan mereka berjalan lancar. Ashley bahagia karena menemukan orang yang mencintai dirinya apa adanya. Sedangkan Jason tak lagi merasa kesepian di negeri asing berkat kehadiran Ashley. Mereka tinggal dengan bahagia di sebuah kondominium yang mereka sewa bersama di kota Pasay. Namun ternyata kebahagiaan ini tidak berlangsung lama.
Setelah tinggal bersama, kesehatan Ashley tiba-tiba memburuk. Ashley memiliki masalah dengan hasil operasi pada bagian dadanya, dan Ashley harus segera untuk diobati. Namun, saat itu kondisinya Ashley sedang kesulitan secara ekonomi. Pekerjaannya sebagai modeling sedang sepi dan produk kecantikan yang ia jual juga tak banyak laku. Di saat seperti ini, biasanya Ashley akan pergi ke luar negeri untuk menjual lebih banyak produk kecantikan. Namun saat itu ia tak bisa pergi karena mengkhawatirkan pacarnya, yaitu Jason. Saat mengatakan hal ini kepada Jason mencoba meyakinkan Ashley bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia akan membantu menambahkan uang untuk biaya pengobatan Ashley. Lalu singkat cerita, pada tanggal 22 Mei 2016, Bibi Ashley datang ke kondominium tempat Ashley dan Jason tinggal untuk memberikan hasil USG milik Ashley karena Ashley membutuhkan itu untuk melakukan pengobatan pada bagian payudaranya. Setelah bibinya pulang, Ashley kembali menanyakan tentang uang pengobatan yang dijanjikan Jason. Namun kali ini reaksi Jason tidak seperti sebelumnya. Jason terlihat sedikit kesal dan hanya mengiyakan pertanyaan Ashley tanpa memberikan uang kepadanya. Ashley sedikit kecewa dengan reaksi Jason, namun ia tak banyak bertanya dan berusaha untuk sabar menunggu. Ashley tak ingin menekan Jason, terlebih karena saat itu kontrak sewa kondominium mereka sudah memasuki masa tenggat. Mereka harus menyiapkan uang entah untuk pindah rumah ataupun memperpanjang kontrak sewa mereka. Ashley sangat mengerti bahwa Jason juga sedang kebingungan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu singkat cerita, pada tanggal 3 Juni 2016, Ashley dan Jason pergi keluar bersama. Mereka sudah lama tidak berkencan di luar. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan serta mencari makanan untuk makan malam. Hari itu terasa menyenangkan bagi Ashley dan juga Jason, terkhususnya untuk Jason yang sering tertawa di dalam kencan tersebut. Lalu ketika mereka berada di perjalanan pulang, Ashley yang menyadari kalau kondisi Jason sedang positif. Ia tiba-tiba saja membahas tentang uang pengobatan dan juga sewa rumah mereka. Reaksi Jason sama sekali berbeda dengan harapan Ashley. Jason yang tadinya terlihat senang seketika menjadi kesal dan tak banyak menjawab perkataan dari Ashley. Melihat reaksi Jason yang seperti itu, membuat Ashley juga ikut kesal. Dia terus-menerus berbicara tentang uang dan mengungkit tentang sewa kondominium mereka yang akan segera habis. Saat tiba di komplek mereka, Jason dan Ashley berjalan bersama ke unit mereka. Mereka terlihat memasuki unit kondominium mereka sekitar pukul 11:40 malam hari. Di sepanjang jalan menuju unit, Ashley masih terus berbicara tentang uang. Mendengar hal itu secara terus-menerus membuat Jason hilang kesabaran, dan kemudian ia membentak Ashley untuk memintanya diam. Ashley langsung kaget mendengar Jason membentaknya. Namun perasaan kaget Ashley berubah menjadi kemarahan. Ia tak terima dibentak oleh Jason dan membentak balik kepada pacarnya. Keduanya adu mulut tepat sebelum mereka masuk ke dalam kondominium itu. Saat sudah masuk ke dalam, pertengkaran mereka semakin menjadi memanas. Jason memaki-maki Ashley dan Ashley pun tak mau kalah. Ia terus membalas makian dari Jason. Setelah beberapa lama saling memberikan argumen, kemarahan Jason pun akhirnya memuncak. Ia kemudian pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Lalu ia langsung kembali menghampiri Ashley yang sedang di ruang tengah. Ashley saat itu merasa kaget melihat Jason membawa sebuah pisau dan ia langsung mencoba untuk lari. Namun Jason berhasil meraih tangan Ashley dan langsung mendorong Ashley ke arah dinding di dekat jendela. Kemudian ketika melihat Ashley sudah terpojok, Jason pun menahan tubuh Ashley ke arah dinding dan langsung menusuk Ashley tepat pada bagian leher. Dan seketika cairan merah memuncrat kemana-mana dengan mengenai dinding, lantai, dan juga horden. Lalu di samping itu, Ashley langsung menutup luka di lehernya. Ia masih berusaha untuk menghentikan pendarahannya. Dengan sisa tenaganya, Ashley mendorong Jason dan langsung berjalan ke arah pintu keluar. Namun, belum sempat ia mencapai pintu, Jason mendorong Ashley kembali dan membuatnya jatuh terbaring di atas lantai. Saat sudah terbaring di atas lantai, Ashley masih berusaha untuk bergerak. Ia merangkak ke arah pintu hingga membuat bekas cairan merahnya tercecer di mana-mana. Saat Ashley merangkak ke arah pintu, Jason kembali menyerang Ashley. Ia menusuk Ashley di bagian pundak, kemudian membalikkan tubuh Ashley dan menyerang wajah Ashley secara bertubi-tubi.
Ashley saat itu sudah tak punya kekuatan untuk melawan. Cairan merah masih mengalir keluar dari lehernya. Lama-kelamaan tubuh Ashley makin terasa lemah. Dan akhirnya Ashley pun mengembuskan nafas terakhirnya. Ketika menyadari kalau Ashley sudah tidak bernyawa, Jason pun menghentikan aksi kejinya. Ia melihat sekeliling dan menyadari betapa kacaunya keadaan saat itu. Dan ia pun seketika panik serta kebingungan. Di dalam keadaan panik, Jason langsung membereskan barang-barangnya ke dalam sebuah koper untuk berniat kabur dari sana. Saat mengambil koper, dia melihat ada 2 buah koper yang satunya berukuran besar. Ia pun langsung mengambil koper tersebut dan membawanya ke ruang tamu. Kemudian tak lupa dia juga mengambil plastik sampah di area dapur. Setelah kembali ke ruang tamu, Jason langsung memasukkan jasad Ashley ke dalam sebuah plastik sampah. Setelah itu dia langsung memasukkannya ke dalam koper. Setelah jasad Ashley sudah berada di dalam koper, Jason membersihkan bekas cairan merah yang ada di lantai secara asal-asalan. Dia melap lantai itu dengan handuk putih dan membiarkan handuk tersebut di ruang tamu begitu saja. Setelah itu Jason langsung membawa koper berisi jasad Ashley untuk keluar dari kondominium tersebut. Karena dia pergi dalam keadaan panik, dia pun tidak sadar kalau pintu kondominium tersebut tidak ditutup dengan benar. Jason keluar dari kondominiumnya pada pukul 2:22 malam hari sambil membawa koper yang sangat besar. Dia pergi ke parkiran dan memasukkan koper ke dalam mobil. Kemudian dia mengemudi mencari tempat yang tepat untuk membuang jasad Ashley. Dia mengendarai mobilnya ke Kota Bakur, kemudian membuang jasad Ashley di jalan tol antara Kota Bakur dan Kota Pasai. Lalu singkat cerita, keesokan paginya tepat pada tanggal 4 Juni 2016. Di pagi hari, pihak security kondominium melakukan patroli yang rutin mereka lakukan. Salah satu security yang mengawasi lantai 11 melihat salah satu unit dengan pintu tidak tertutup rapat. Ia pun mengetuk pintu namun tak ada jawaban dari dalam. Ketika dia mengintip ke dalam unit, dia melihat bekas cairan merah yang tercecer di mana-mana. Pihak security pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Setelah polisi datang, mereka langsung memeriksa unit tersebut dan menyimpulkan kalau telah terjadi tindakan kejahatan di dalamnya. Tak menunggu lama, mereka memeriksa rekaman CCTV dan menemukan rekaman di mana seorang pria dan wanita telah masuk sambil bertengkar ke dalam unit tersebut. Video lainnya juga menunjukkan pria tersebut keluar dari unit itu sendirian sambil membawa sebuah koper berukuran besar. Polisi langsung mengidentifikasi pria tersebut dan menemukan kalau dia adalah Jason, seorang warga negara Taiwan. Lalu di luar dugaan, sekitar jam 1 siang di hari yang sama, Jason tiba-tiba kembali ke kondominiumnya. Polisi yang telah mengidentifikasi Jason dan melihat Jason masuk ke dalam gedung, mereka pun mengikuti Jason sampai dia masuk ke unitnya. Setelah Jason masuk, polisi langsung menyerbu dan menangkapnya saat itu juga. Polisi kemudian membawa Jason ke kantor untuk dilakukan interogasi. Saat diinterogasi, Jason langsung mengakui apa yang telah dia lakukan. Dia mengatakan kalau dirinya telah mengeksekusi kekasihnya dan membuang jasadnya di sebuah jalan tol yang terdapat di Kota Bakur. Polisi yang mendengar itu langsung menuju lokasi pembuangan jasad. Saat mereka sampai di sana, lokasi itu sudah ramai karena sudah ada warga yang menemukan jasad itu sebelumnya. Dan dia juga telah melapor ke polisi Kota Bakur ketika itu. Polisi dari Kota Pasai pun melaporkan apa yang terjadi sebenarnya kepada pihak kepolisian Kota Bakur. Setelah itu, mereka langsung pergi untuk membawa jasad Ashley untuk dilakukan proses otopsi. Kabar duka ini disampaikan kepada keluarga Ashley, dan seketika ibu Ashley pun menangis secara histeris. Ia masih tak percaya anak yang dia rawat sepenuh hati sudah meninggal dunia. Dia mengutuk apa yang dilakukan oleh Jason dan meminta pihak berwajib untuk menghukum Jason seberat-beratnya. Jason yang sudah ditahan oleh kepolisian meminta untuk bertemu dengan keluarga Ashley. Dia mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf secara langsung kepada keluarga Ashley. Dia menyampaikan kalau dirinya benar-benar mencintai Ashley dan sangat menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia berharap keluarga Ashley bersedia untuk menemuinya. Di samping itu, ibu Ashley menolak permintaan Jason. Dia tak bersedia untuk bertemu dengan Jason, apalagi memaafkannya.
Ibu Ashley juga merasa sangat geram ketika mendengar alasan Jason mengeksekusi Ashley hanya karena dipicu oleh permasalahan uang. Ibunya meyakinkan kalau Ashley bukanlah tipikal orang yang suka meminta uang. Ia menambahkan sekalipun Ashley meminta uang, tidak seharusnya dia diperlakukan seperti itu. Jason sudah ditangkap dan hanya bisa menunggu proses peradilan dengan pasrah. Namun sampai saat ini belum ada informasi tentang putusan hukum untuk Jason. Tetapi jika Jason dinyatakan bersalah atas pengeksekusian Ashley, kemungkinan besar ia akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman eksekusi. Pemakaman Ashley pun dilaksanakan dan banyak kerabat yang berdatangan, mulai dari keluarga, teman-teman, serta juga berbagai orang dari komunitas Ashley. Mereka menangisi apa yang terjadi pada Ashley dan ingin mengantarkan kepergian dari Ashley. Kepergian Ashley mengguncang hati mereka dan membuat banyak orang marah. Mereka menganggap Ashley sebagai sosok yang baik hati dan sering menolong. Mereka tak menyangka orang sebaik Ashley dapat meninggal dunia dengan cara yang begitu keji. Ashley telah pergi, kehidupannya telah direnggut darinya dan hal itu dilakukan oleh orang yang sangat dia cintai. Seseorang yang dia percaya yang sudah menerima dirinya apa adanya. Kini yang tersisa hanyalah luka yang sangat mendalam untuk orang-orang yang menyayangi Ashley. Luka ini mungkin akan sulit untuk disembuhkan. Dan semoga kisah kali ini bisa memberikan kita sedikit pelajaran serta mengingatkan kita tentang pentingnya arti kehidupan.